Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Pak Hadar, Anda mungkin dalam konteks untuk tadi saya sebut meningkatkan degree of demokrasi. Punya pesan-pesan khusus untuk calon peserta pemilu, untuk kami sebagai pemilih gitu ya, untuk penyelenggara pemilu, mungkin Pak Hadar bisa sampaikan? Ya, terima kasih Mbak Christian. Ya, tentu kita berharap betul dari pemilu ke pemilu kita, kualitas itu terus meningkat ya. Nah, saya berharap pemilu kali ini pun juga demikian. Walaupun mohon maaf kalau terkesan ulang, tetapi ini sangat penting. Persiapan pemilu jauh-jauh hari itu sangat penting. Tetapi kita melihat perjalanannya untuk menetapkan tanggal pemilu saja itu hampir 10 bulan membutuhkan waktunya. Jadi waktu rapat Februari 25 saya kira di 2021 itu sudah mulai diajukan, dibahas. Tetapi kemudian baru Januari 24 tahun ini diputuskan. Nah, banyak sekali peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperlukan. Kurang lebih Pak Hasim bisa mengkoreksi, kurang lebih ada 20. Dan seharusnya semua peraturan itu selesai sebelum tahapan terkait membutuhkannya gitu. Nah, kalau polanya seperti sekarang, ini saya kira akan menjadi sulit. Jadi seharusnya pola hubungan antara DPR, pemerintah dan KPU itu dikembalikan pada porsi yang seharusnya, di mana konsultasi saja diberikan dan biarkan KPU sebagai lembaga mandiri yang melaksanakannya gitu. Nah, kepada partai-partai politik tentu kita sudah letih juga ya, partai-partai politik ini masih saja sulit untuk bisa betul-betul memperjuangkan kesejahteraan, anti korupsi di negeri ini gitu. Jadi sungguh-sungguhlah gitu ya kepada partai politik baru, mudah-mudahan berhasil dan bisa betul-betul menyampaikan, memperjuangkan apa yang dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat kita gitu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadar. Pak Hashim, pesan buat calon peserta pemilu, kami pemilih. Ya, ada dua hal ya. Yang pertama begini, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 itu sebelum amandemen kan tidak dikenal konsep partai politik, tidak dikenal konsep pemilu. Tapi setelah amandemen ada dua konsep utama yang kemudian diperkenalkan dalam konstitusi kita, yaitu konsep tentang partai politik dan kemudian pemilu. Bahwa dengan begitu bahwa konsolidasi demokrasi kita ini pilarnya di dua lembaga ini, lembaga partai politik, lembaga pemilu. Yang kedua, per definisi secara umum partai politik itu kan organisasi masyarakat ya, yang dibentuk masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara politik ya. Nah, oleh karena itu yang namanya mendaftar sebagai peserta pemilu itu kan perlu dilakukan verifikasi. Apakah betul-betul ini organisasi yang dibentuk masyarakat, mengakar di masyarakat atau tidak? Jadi kalau kemudian itu logika aturan. Iya, logikanya kan begitu. Mengapa harus ada dokumen, lalu ada verifikasi? Ini untuk memastikan bahwa partai politik ini betul-betul organisasi masyarakat yang mengakar di masyarakat gitu. Nah, kemudian verifikasi yang kedua adalah begini. Setelah jadi peserta pemilu, kira-kira dukungan untuk dapat suara, dapat kursi seperti apa? Karena ada juga partai yang ketika anggotanya memadai, bahkan melimpah dalam sebuah verifikasi, tapi dalam pemilu ternyata suaranya tidak signifikan dengan jumlah anggota yang didaftarkan. Ini jadi pertanyaan kan, ini verifikasinya di situ untuk menunjukkan bahwa partai ini betul-betul organisasi yang dibentuk masyarakat, mengakar di masyarakat atau tidak, lewat dua verifikasi tadi, pendaftaran partai dan lewat pemilu. Begitu. Kalau Pak Yusuf, Mas Gary sama Pak Mahfud, beberapa lembaga survei sudah mengeluarkan sebenarnya elektabilitas, bukan elektabilitas, keterkenalan, popularitas dari partai-partai calon peserta pemilu. Di bawah 4% semuanya, bahkan banyak yang mengenal sekitar 90%-an, mungkin angkanya berubah-ubah, tapi 90%-an belum mengenal partai-partai baru. Minus mungkin Perindo sudah pernah menjadi peserta. Jalan panjang, lolos dulu verifikasi faktual administrasi, kemudian menjadi peserta, merebut hati rakyat, siap menghadapi semua tantangan ke depan 2024? Baik, jadi kalau untuk kami, kita ada 3 etapa yang harus kita lewati. Yang pertama adalah Kumham, ya, dan yang kedua sudah. Dan yang kedua adalah verifikasi faktual, ya, dan yang ketiga adalah parliamentary threshold.
kalau untuk bicara tentang dikenal di masyarakat, kita sangat optimis. Kenapa? Karena cuma baru 6 bulan ya. Ada dua hal yang berbeda antara popularitas dan elektabilitas ya. Ada orang yang populer tapi belum tentu dipilih. Begitupun sebaliknya. Jadi menurut saya dengan 6 bulan terakhir partai ini berjalan, apa yang menjadi hal-hal yang menjadi etapa yang sudah kita jadwalkan semua sudah perlahan-lahan sudah kita selesaikan. Jadi apa yang menjadi popularitas yang sekarang lagi dimunculkan, kurang dikenal dan sebagainya, saya pikir itu it's just about proses. Nanti pada waktunya nanti kita akan buktikan bahwa begitu tahapan itu selesai ya, verifikasi faktual. Hari ini kita bisa muncul terus di media. Tapi kalau kita tinggalkan administrasi terus kita nggak lolos verifikasi tidak faktual. Tidak lolos jadi peserta, siapa yang mau pilih gitu ya? Siapa menjadi peserta pun nggak bisa lolos gitu ya? Jadi yang penting adalah bagaimana kita siapkan semua administrasi, apa yang menjadi aturan-aturan yang harus kita ikuti, kita hargai dan semoga. Pak Mahfud? Ya, masih ada waktu 4 bulan bagi kami di Partai Gelora untuk menyelesaikan verifikasi internal kami sebelum nanti diverifikasi oleh KPU ya. Dan karena prosesnya sudah hampir 60% selesai, jadi kami masih punya keyakinan yang kuat bahwa insya Allah kami bisa melampaui proses pendaftaran dan verifikasi oleh KPU nanti. Nah, untuk pemilu 2024 nanti jika tidak ada perubahan jadwal, tentu saja masih ada waktu 22 bulan dan ini menurut kami juga waktu yang relatif masih memadai karena sampai hari ini misalnya Partai Gelora sebagai partai baru sudah punya modal popularitas sekitar 30% dan elektabilitas angka 1%, itu berdasarkan survei yang kami lakukan di Partai Gelora ya. Jadi internal, ya? 22 bulan ke depan ini memang waktu-waktu kami bekerja keras ya. Dan mudah-mudahan akan ada kemudahan, apalagi ketika pandemi ini misalnya bisa segera selesai. Baik. Pak Yusuf? Ya, saya cuma menyampaikan bahwa pemilu itu adalah mekanisme rakyat untuk memberikan reward and punishment ya. Bagi partai-partai atau pemimpin atau anggota legislatif yang dianggap berkhianat pada mereka, mereka akan memberikan hukuman untuk tidak memilih lagi. Dan di satu pihak mereka memberikan kesempatan bagi pendatang baru misalnya. Pesan saya adalah KPU penyelenggara dan Bawaslu betul-betul sebagai penyelenggara yang adil, ya, mereka tunduk pada undang-undang, melayani rakyat, melayani semua partai politik. Yang berikutnya adalah saya berharap pemilu kali ini racun dalam demokrasi itu kita hilang. Apa racun itu? Yang pertama adalah politisasi sara. Yang kedua adalah politik uang. Ya, kali saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ayo ya dalam pemilu kali ini kita harus betul-betul tolak politik sara, kita tolak politik uang. Kita pilih partai yang betul-betul mengeluarkan ide, gagasan dan program yang konkret memberikan solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyat, baik secara ekonomi, ya, politik dan hukum tentunya. Dan ya itu yang harus menjadi pekerjaan kita bersama ya semua pihak. Tadi Pak Mahfud bilang tadi kalau jadi 2024 ini saya yakin semua pertanyaan pasti ke Pak Hasyim gitu ya, meskipun soal alamat ya Pak Hasyim. Pak Hasyim kan penyelenggara pemilu ya, harusnya nanyanya ke DPR dan juga pemerintah sebagai pihak yang berwenang. MPR karena diaturnya di Undang-Undang Dasar ya. Tapi biasa dikasih pertanyaan itu ya? Ya, jadi teman-teman jurnalis kan sering ketemu begitu ya. Padahal salah ya, kan penyelenggara. Ya, bertanya kepada saya sebagai KPU penyelenggara pemilu. Pertanyaannya begini, Mas Hasyim, kira-kira pemilu jadi apa enggak? Jawabannya? Karena KPU ini penyelenggara pemilu dan KPU itu kan Komisi Pemilihan Umum. Saya harus memastikan bahwa pemilu itu jadi. Kalau pemilu nggak jadi, kan akhirnya KPU itu nggak ada PU-nya, cuma ngurusi komisi doang. Malu lah KPU ini kan. Nah itu saya unggah di Twitter saya, responnya juga orang menanggapi positif. KPU harus memastikan bahwa pemilu ini jadi. Kalau enggak kan bukan KPU lagi. Oke, itu jawabannya ya. Rananya di MPR karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Karena tegaskan tadi KPU sebagai penyelenggara. Tapi saya mengucapkan terima kasih ke Mas Gary, Pak Yusuf, Pak Hasyim, selamat bekerja, berat sekali semua calon peserta berat sekali pekerjaan ke depan. Pak Hadar juga terima kasih, Pak Mahfud juga terima kasih. Sehat selalu untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan untuk berbincang bernas ya mengenai demokrasi jelang pesta demokrasi kita. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami. Sehat selalu, saya Christian Grich. Sampai jumpa.